Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masi and Menara Doa Jakarta. Dalam Wikipedia, pengurapan adalah kuasa Allah atau Roh Kudus yang tinggal di dalam diri seorang Kristen gitu ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita membutuhkan yang namanya urapan dari Tuhan, walau tidak sedikit juga yang menanggap hal tersebut atau pengurapan itu enggak penting-penting amat gitu ya. Masih bersama dengan narasumber Ibu Elka Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semua. Nah, tadi aku lihat ya di Wikipedia, pengurapan itu adalah kuasa Allah yang ada dalam diri kita gitu ya. Apakah sepenting itu Ibu pengurapan dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan sudah menentukan di Alkitab ya, sejak ada di Perjanjian Lama dan sampai di Perjanjian Baru, ya tentunya sangat penting ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun harus diurapi. Tuhan Yesus pun diurapi untuk dia melaksanakan tugas daripada Bapa di dunia ini, yaitu karya penyelamatan yang Bapa sudah rancangkan, desainkan untuk dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia harus diurapi. Dia membutuhkan pengurapan dari Bapa ini. Jadi bukan hanya sekedar ada yang penting, ada yang nggak penting, ada yang tanggapi apaan seperti itu. Tetapi itu berasal dari Tuhan, Tuhan Allah Bapa, dan itu memang harus penting, harus dilaksanakan. Dan harus dilaksanakan dalam kehidupan kita juga gitu ya Bu. Ya, itu dilaksanakan oleh Tuhan Allah Bapa itu sendiri. Ya, karena mengapa membutuhkan suatu pengurapan? Karena kembali lagi, kalau kita harus kembali lagi kepada di Alkitab, di Bible ya. Ketika manusia pertama kali diciptakan, itu sudah dipenuhi dengan kuasa. Dan Tuhan Allah Bapa berkata bahwa marilah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menciptakan manusia seperti kita. Seperti image-nya Tuhan, sama. Memiliki semua sifat karakter semua, dan supaya mereka apa? Berkuasa, sudah memiliki suatu otoritas, sudah memiliki suatu kuasa. Ya. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, kuasa tersebut, otoritas tersebut, pengurapan tersebut hilang dan kuasa itu turun jatuh kepada iblis. Dan itu oleh karena itu sejak saat itu manusia itu di dalam kehidupannya dia harus mengalami kesusahan, dia harus mengalami kesulitan, ya, karena betapa sulitnya mengerjakan semuanya karena sudah hilang kuasa otoritas tersebut. Untuk bisa hidup lagi seperti yang Bapa kehendaki, Tuhan Allah Bapa kehendaki, Tuhan tidak akan membiarkan manusia ini bergumul dengan sendirinya, bergulat dengan sendirinya. Tanpa pertolongan dari Dia tidak akan bisa. Nah, pertolongan dari Bapa itu bukan saja langsung misalnya Bapa menyelesaikan persoalan tersebut, tetapi ketika Bapa menurunkan kuasanya, pengurapannya, yaitu kuasanya, maka manusia ini yang sudah dipilihnya, tentunya yang bisa menerima kuasa itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ketika mereka sudah percaya dan mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka menerima pengurapan dan kuasa, maka itu disitulah ada kemampuan ilahi itu kembali lagi. Begitu Beka. Sehingga sesuai dengan kehendak, sesuai dengan firman yang Tuhan Allah Bapa sendiri utarakan, supaya mereka ini berkuasa. Kembali lagi di Kejadian 1 ayat 26. Begitu Beka. Ada juga kan beberapa komen ya Bu ya di TikToknya Menara Doa Jakarta @mdj_official 0106. Salah satunya ada yang bilang kalau Roh Kudus itu bukanlah energi gitu ya, atau chi, aku juga kurang tahu apa itu, yang ditransfer gitu ya, karena melihat penumpangan tangan gitu kan, ketika kita ditumpangi tangan lalu kita menerima pengurapan itu. Apakah memang seperti itu ya? Mungkin dikiranya kalau ketika misalnya hamba Tuhan menumpangi tangan,
berarti itu adalah beranggapan kalau itu ada transfer gitu ya. Apakah seperti itu ya Bu ketika penumpangan tangan oleh hamba Tuhan? Ya, yang BK sampaikan itu adalah hal ketika mungkin kemarin ya tentang kita berdoa 10 hari pencurahan Roh Kudus ya, seperti itu. Ya, sesuai dengan yang terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul dan seterusnya setelah hari Pentakosta, yaitu hari Roh Kudus dicurahkan ya. Roh Kudus itu bukan energi, betul, tapi dia adalah seseorang pribadi, yaitu pribadi daripada Allah Bapa itu sendiri yang diutus Bapa untuk menolong kita. Ya. Nah, penolong yang diutus oleh Bapa ini memang tidak bisa dilihat. Kalau Tuhan Yesus ada pada masanya ketika dia ada di bumi, di dunia, ada beberapa orang yang melihat keberadaan Tuhan Yesus. Karena dia seperti kita, manusia seutuhnya. Kasat matanya kelihatan. Ya, dan juga Allah itu seutuhnya. Ya. Nah, kemudian ketika dia harus kembali ke rumah Bapa, ketika dia harus naik setelah dia menyelesaikan pekerjaan, yaitu karya penyelamatan, yaitu dia salib, di kayu salib, dan kemudian dia mati, dan dia bangkit, dan dia harus naik ke surga. Dia tahu manusia ini membutuhkan pertolongan lagi, nggak bisa begitu saja. Oleh karena itu, kalau dia saja ada, tentu sukar akan terbatas orang-orang yang akan ditolong. Hanya orang-orang yang ada di daerah sekitar itu. Ya, tapi ketika Tuhan naik, disitulah Tuhan mau seperti rencana daripada Bapa supaya seluruh orang itu sebanyak-banyaknya bisa diselamatkan. Ya, yaitu dengan demikian dia mengutus Roh-Nya sendiri. Ya, untuk turun. Nah, Roh-Nya sendiri turun kepada siapa? Kepada orang yang percaya kepadanya. Ya, dari mungkin pada saat itu hanya sekitar belasan orang murid-murid dari Tuhan Yesus, ya, sampai mungkin ratusan orang yang kemudian menerima Roh Kudus, yaitu di waktu hari Pentakosta. Nah, karena hanya orang itu saja yang percaya pada saat itu. Ya, kemudian mereka diperintahkan untuk pergi untuk mengabarkan Injil. Ya, mengabarkan Injil kemana saja. Nah, ketika mereka berdoa mengabarkan Injil dan mereka berdoa, kemudian mereka menyampaikan firman Tuhan dan ada orang yang percaya. Ya, kalau mereka hanya percaya saja, mereka akan mengalami kejatuhan lagi, akan mengalami kadang-kadang ketidakpercayaan atau kelelahan. Nah, mereka harus bisa juga, mereka harus menerima penolong itu lagi, yaitu Roh Kudus itu lagi. Nah, tetapi pencurahan Roh Kudus Pentakosta itu cuma sekali terjadi. Ya, hanya di Kisah Rasul pasal 2 itu aja. Tetapi sejak saat itu Roh Kudus sudah turun, Roh Kudus sudah ada dicurahkan. Nah, untuk seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus, mereka perlu didoakan supaya mereka menerima, membuka hatinya mereka dan menerima Roh Kudus. Ya, Alkitab menyatakan bahwa dengan menumpangkan tangan, seseorang itu bisa menerima Roh Kudus itu. Ya, harus dengan penumpangan tangan. Dikatakan harus, tidak harus. Ada kadang-kadang orang itu ketika dia percaya, pokoknya setiap orang yang percaya berdoa sungguh-sungguh meminta Roh Kudus memenuhi, dia akan turun. Tetapi ada orang yang tidak tahu bagaimana cara berdoa. Ada orang yang tidak tahu gimana sih caranya. Nah, itulah hamba Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan diperintahkan Tuhan, ini bisa berdoa untuk supaya mereka menerima Roh Kudus itu. Begitu, Beka. Berarti memang bukan energi yang ditransfer gitu ya. Bukan energi yang ditransfer, tetapi mereka, ya, karena Roh Kudus harus memakai tubuh juga, ya. Roh Kudus memakai tubuh yang adalah murid-muridnya, yaitu anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih. Disitulah dia, karena Roh ini tidak kelihatan, ya. Dan ketika kita mendoakan dan numpang tangan, itu bukan mentransferkan, itu hanya sebagai point of contact, ya. Dimana dengan demikian itu terjalin. Kamu percaya, kamu dengan ini kita berdoa untuk kamu supaya kamu menerima Roh Kudus, ya. Seperti itu, Beka. Jadi ketika orang berkata ada transfer, saya rasa bukan transfer ya, tetapi kita berdoa sama-sama sepakat, ada kesepakatan, maka itu akan terjadi.
Seperti itu. Tapi juga seringkali ketika saya mendoakan seseorang, ya saya punya suatu kerinduan di sini untuk kamu menerima Roh Kudus, tapi orang tersebut ada menolak. Ya. Ya, dan itu tidak ada point of contact, walaupun tumpang tangan tidak akan terjadi. Seperti itu ya. Jadi yang penting itu adalah keterbukaan, di mana hati ini mau membuka dan dari Tuhan mau mencurahkan. Nah, itu maka disambut. Nah, itu terjadilah. Seperti itu. Aku juga mengalaminya ya, Bu, ketika aku berdoa dan membuka hati. Kadang waktu itu pernah beberapa kali aku kayak aku nggak mau. Ya, ada yang nolak ya, gitu nggak akan terjadi. Iya gitu. Dan tapi ketika membuka hati dan ketika ditumpang tangan, aku benar-benar bisa merasakan gitu. Betul. Dari Roh Kudus. Iya. Gitu. Iya. Nah, Ibu, kan ketika kita didoakan atau menerima pengurapan dari Tuhan, ini masuk ke ini ya Bu ya, karakter dengan pengurapan gitu ya. Kadang dalam hidup aku juga, mungkin aku juga mengobservasi gitu ya, teman-teman atau orang-orang gitu ya. Ya dia didoakan pengurapan berapa kali, selalu maju apa segala macam, tapi karakternya itu sepertinya berbanding terbalik gitu ya Bu ya. Ya dia mendapat banyak pengurapan, aku mendapat banyak pengurapan, tapi pada karakter aku tuh kadang masih tetap kayak orang kayak ngelus dada gitu. Ya ampun, nih orang katanya orang Kristen, percaya Tuhan, tapi kok begitu gitu loh, doa segala macam, katanya diurapi Tuhan, tapi kok karakternya tidak mencerminkan hal tersebut. Itu gimana ya Bu? Apakah tetap ada itu, pengurapan itu? Kalau tidak ada perubahan berarti ya tidak ada. Itu hanya dia rasakan saja. Ya, rasa-rasa doang. Karena setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus, pasti Roh Kudus itulah yang akan mendorong dia untuk dia mengalami dan mengalami suatu perubahan ya, baik itu karakter, sifat atau segala macam. Nah, tetapi Roh Kudus ini pasti akan mendorong dia. Roh Kudus akan selalu mengingatkan dia. Tetapi kembali lagi, dia yang tidak mau berubah, dia yang menolak, dia yang merasa tidak membutuhkannya. Nah, maka itu tidak akan terjadi. Jadi sekalipun didoakan berkali-kali, tapi kalau orang tersebut tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus, juga tidak akan terjadi perubahan di dalam sifat dan karakternya. Itu banyak sekali seperti itu. Ya, nggak usah ngomong orang lain, kita bicara tentang diri kita sendiri. Saya bicara tentang saya. Ketika saya tanpa ada orang yang menumpang tangan pada saya waktu itu, namun ketika saat itu dia begitu dengan kuasanya memaksa saya untuk seperti katakanlah kita tunduk, ya, dia punya kuasa untuk itu. Kemudian hati ini bisa ada mau membuka, ya, yang sebelumnya tuh hati saya tuh jadi keras, tapi pada saat itu ada suatu kelembutan yang mau, oke, aku mau menerimamu, aku mau kembali sebenarnya. Nah, ketika hanya itu saja, dia langsung memenuhi saya dan mau menguasai saya izinkan dia menguasai saya. Dengan saya izinkan menguasai saya serahkan semuanya, kejelekan saya, sifat-sifat saya, sudah ambil deh semua. Yang tidak berkenan di hadapanmu ambil, saya berikan. Jadi betul-betul saya biarkan Roh Kudus, Roh Allah itu menguasai saya. Memang tidak langsung secara semuanya, tetapi ada langsung perubahan di dalam kehidupan saya. Sifat karakter itu langsung berubah, langsung ada perubahan. Kemudian saya develop lagi, saya mau ini lagi. Ketika ditegur lagi, kamu masih punya karakter ini, oh itu gak berkenan di hadapan Tuhan, oh ya sudah Tuhan, ambil Tuhan, saya tidak mau. Ketika mendapat teguran, terus diproses setiap hari, ya tiba-tiba muncul sifat saya yang jelek, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tegur saya, lalu saya katakan, oke, saya tidak mau, saya minta ampun. Nah itu setiap hari. Nah, bila ada orang yang dikasih tahu, ditegur, tapi tidak mau mengakuinya, maka tidak akan ada perubahan dalam kehidupannya. Begitu terus saja. Walaupun didoain, walaupun melayanin, walaupun kayaknya begitu terima itu kayaknya penuh urapan gitu ya. Seperti, tapi dia ketika ditegur tentang sifat dan karakternya, dia menolak, itu nggak aku, itu bukan aku nggak kok. Dia tidak mau berubah, ya itu terus seperti itu. Tapi ketika masuk di suatu ibadah yang doa seperti apa, dia penuh gitu. Tetapi dia hanya sampai
menikmati di situ aja, tidak mau dia mau mengubah kehidupannya atau menyerahkan apa yang dia rasa dia miliki, ya, kepada Roh Kudus ini untuk dikuasai. Kalau itu jelek, ambil, seperti itu. Ya, tetapi ada orang yang simpan itu, tidak mau. Maka dengan demikian kehidupan orang tersebut tidak akan ada perubahan, BK. Hanya sesaat aja, wah kayak penuh urapan, doa sama semua. Mungkin ada berbahasa roh kencang gitu. Tetapi kembali lagi kepada karakter yang lama. Karena dia tidak mau berubah, tidak mau mendengar teguran dari Roh Kudus. Jadi kelihatannya memang di luarnya, wah bagaimana, tapi tetap ya Bu ya. Iya. Karakter. Nah itu karena dia menolak. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus itu bukan hanya yang kelihatan begitu saja. Tapi Roh Kudus itu menginsyafkan kita. Roh Kudus itu menegur kita, mengajar kita, membimbing kita. Cuman kita mau nggak? Kalau kita nggak mau ya nggak akan ada perubahan. Ya, karena dia adalah roh yang sangat lemah lembut. Ketika dia menegur, dia negurnya dengan lemah lembut. Tapi mungkin kita tidak dengar atau kita tidak mau, cuek aja. Nah itu tidak akan ada terjadi perubahan. Namun ketika setiap kali kita ditegur, oh iya ampuni aku Tuhan. Itu aku, ternyata aku masih seperti ini. Ampuni aku Tuhan. Aku mau Tuhan untuk memiliki sifat karaktermu yang lebih lagi. Nah kita dibuang satu, Tuhan berikan karakter. Nah itu ada perubahan. Ada perubahan, setiap hari ada perubahan. Ya. Nah itu seharusnya terjadi kepada setiap anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus dan sudah percaya kepadanya dan menerima Roh Kudus, berarti menerima kuasanya untuk dia mau diubahkan. Seperti Daud ya Bu. Ya. Walaupun dia bikin salah, tapi ketika ada Nabi Nathan yang menegur dia langsung bertobat gitu, minta ampun. Maksudnya di sini adalah Daud ketika dia melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Dia tidak tahu kalau itu kesalahan, kalau itu dosa. Tapi bukan berarti kalau kita sudah menerima Roh Kudus, kita bisa melakukan kesalahan, kita melakukan dengan sengaja, oh minta ampun aja. Tidak seperti itu. Tapi ketika kita tidak sengaja atau masih tidak tahu tentang dosa dengan salah yang itu, nah ketika kita lakukan itu, Roh Kudus menginsyafkan kita mengakuinya dan kita langsung minta ampun seperti Daud yang seperti itu ya, dia langsung minta ampun. Makanya itu ya dikategorikan oleh Tuhan adalah orang yang sangat berkenan di dalam hatinya. Dan seperti kasusnya Saul ya Bu ya. Raja Saul kan sudah ditinggalkan oleh Roh Allah gitu ya. Apakah ada kesempatan gitu ya Bu ya, ketika misalnya kita seperti Saul gitu ya, ditinggalkan, lalu apakah ada kesempatan kedua gitu ya, selama kita masih hidup gitu ya, Roh Allah tersebut kembali dalam kehidupan kita gitu? Kesempatan itu sebetulnya sudah ada sekali ya. Ketika orang itu dipilih oleh Tuhan, disitulah kesempatannya. Dan itu adalah kesempatan ya, dalam arti ketika kalau selama Roh Allah belum meninggalkan, itulah kesempatannya. Seperti yang terjadi pada Saul, seharusnya itu sudah ada kesempatan banyak sebelum sampai Roh Allah meninggalkan. Karena dia sudah ditegur oleh Nabi Samuel, tetapi dia tidak mau bertobat, dia tidak mau mengakuinya. Itu kesempatannya. Ya, dia ditegur, dia tidak tahu, mungkin tidak tahu harus melakukan kesalahan, kemudian ditegur, tapi dia tetap tidak mau mengakuinya. Nah itulah, disitulah karena ketidaktaatan dia, ya, itu yang membuat Tuhan itu meninggalkan dia. Kesempatannya sudah ada, yaitu Tuhan mengirimkan Nabi Samuel untuk menegur dia. Kalau pada saat itu dia ditegur dan dia berkata, oh ampuni aku bersalah, aku salah. Ya tentunya Tuhan memberikan pengampunan, kesempatan ya. Tetapi itulah kesempatan di situ. Ya, jangan sampai tunggu Roh Allah atau Roh Tuhan itu meninggalkannya. Kalau pada saat sudah meninggalkannya tidak ada kesempatan, Beka. Oh, nggak bisa balik lagi gitu? Tidak ada. Ketika saya kembali bertobat, itu bukan, Roh Allah belum meninggalkan saya. Roh Allah tidak meninggalkan saya. Karena apa? Kenapa saya bisa berkata Roh Allah tidak meninggalkan saya? Karena sekalipun saya jatuh dalam dosa, ya, saya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, itu
sedosa-dosa seperti itu saya masih bisa berdoa itu kepada Tuhan Yesus. Saya masih ini. Dan Tuhan Yesuslah yang menuntun saya. Roh Kudus lah. Roh Allah itulah yang menuntun saya untuk kembali ke jalan yang seperti itu. Tapi kalau sudah Roh Allah meninggalkan, tidak ada Roh Allah, berarti dikuasai oleh roh iblis seperti Saul. Dan tentunya tidak akan ada kesempatan kalau orang sudah dikuasai oleh roh iblis. Oleh karena itu jangan sampai Roh Allah meninggalkan kita. Jangan sampai. Ya, pada saat itu Roh Kudus saya diamkan. Ya, saya pinggirin. Sewaktu-waktu saya baru panggil kayak gitu. Kalau saya lagi butuh, saya panggil. Jadi itu keadaan itu seperti itu. Ya, karena saya masih rajin membaca firman, saya merenung, saya ini. Tetapi ketika sesuatu hal terjadi, saya pinggirin, saya mau dirinya saya sendiri, seperti itu. Betul. Nah, saya bersyukur dia belum meninggalkan saya. Kalau dia sudah meninggalkan saya tidak ada di sini, Beka. Tidak akan bisa ada di sini. Ya, ketika Roh Allah meninggalkan seseorang, maka orang itu akan dikuasai oleh roh iblis. Iya, dan yang nggak bisa keluar. Nggak akan bisa seperti itu. Jadi sebelum Tuhan Roh Allah itu meninggalkan, tidak mungkin ditinggalkan begitu saja. Pasti sebelumnya itu sudah ditegur, sudah diingatkan berkali-kali, terus ini. Cuman dia selidiki hatinya kita yang terdalam ya. Ada mau nggak kita ini mau bertobat nggak? Masih ada nggak mau bertobat? Dan tentunya kembali lagi kepada seperti yang waktu kapan BK ada podcast ya, yaitu tentang berkata bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Jadi biar bagaimanapun juga termasuk daripada pilihan Tuhan. Favornya Tuhan. Iya, itu pilihan itu nggak bisa kita paksa. Kalau Tuhan sudah berkata aku nggak mau, ya nggak bisa. Aku nggak mau di Saul, aku maunya di Daud. Nah, kita nggak bisa ini itu pilih, dia pilih. Jadi kita boleh bersyukur hari ini kalau Tuhan tuh masih memilih kita. Betul. Sekalipun selagi kita ini masih lemah, masih banyak ada kekurangan, tapi Tuhan mau memilih kita itu sungguh luar biasa. Itu kasih karunia yang luar biasa. Jadi jangan kita sia-siakan. Betul. Aku sempat, aku sangat ini ya diberkati karena aku sering banget di dalam hatiku bilang begini, begitu, begini, begitu. Dan kalau mau dibilang ya dari 10, kadang 7 itu aku nggak taat gitu ya Bu ya. Dari 10, 3 aku taat, 7-nya enggak gitu ya. Dan ya itu aku put aside Roh Kudus. Pokoknya ketika aku ada masalah, keseringannya ya, cenderungannya aku pakai kekuatanku sendiri. Gitu. Jadi Roh Kudusnya entar dulu. Tapi entar ketika udah mentok baru aduh Tuhan gimana gitu. Seperti itu. Dan aku selalu berdoa biarlah pokoknya jangan sampai roh Tuhan itu keluar dari. Iya. Itu yang penting dalam kehidupan kita ya. Yang penting adalah Roh Allah itu harus tetap ada di dalam sini. Segala sesuatu boleh aja habis, boleh aja hilang ya, tapi jangan sampai Roh Allah itu hilang dari kita. Jangan sampai Roh Allah itu diambil ya. Saya selalu berdoa Tuhan boleh mengambil apa saja tapi jangan rohmu kau ambil daripadaku. Ya, karena itu sangat precious sekali dan itu sangat luar biasa sekali. Karena saya sudah pernah mengalami ketika saya diamin Roh Kudus, ya puji Tuhannya dia tidak diamin saya diamin bertahun-tahun. Ya kadang-kadang saya panggil, kadang-kadang saya ingat, kadang-kadang enggak kayak gitu ya. Tapi puji Tuhan dia masih mengingat saya dan tetap terus menggiring saya, mendorong saya untuk sampai bisa bertobat sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau itu kasih karunia, jangan kita sia-siakan. Iya, kalau BK jangan sia-siakan. Kalau memang dia ditegur BK, segeralah minta ampun. Gitu. Betul. Jangan sampai kita sia-siakan dan ngelakuin hal-hal yang tidak menuju kekekalan gitu. Kadang sekarang ya setelah aku dengar gitu ya Bible study gitu ya, tentang kekekalan. Kadang aku suka nanya gitu, kalau aku ngelakuin ini gimana ya, kekal atau enggak? Akhirnya jadi aku mundur sendiri gitu. Ini mah aku senangnya sebentar, tapi habis itu aku binasa gitu. Mendingan ya udahlah, yang kayak gitu dipinggirin aja. Gak usah ikut-ikut aja seperti itu. Iya benar sekali. Berarti kita ini sekarang kan Roh Kudus berarti dengan pengurapan dari Tuhan ya, yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya
ya, yaitu kuasa ilahi, kemampuan ilahi untuk bisa melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Ya, dalam hal seperti memilih hal tadi yang kecil aja, hal kecil, memilih pilihan yang mana itu kadang-kadang kita nggak bisa melakukannya. Ya, disitulah kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita untuk mana nih yang menurut kehendakmu, mana ini yang kau kehendaki. Dalam hal kecil aja. Jadi di dalam hal pengurapan ini bukan untuk yang pengurapan untuk bisa kesembuhan, untuk segala gitu. Di dalam kehidupan kita membutuhkan hadirnya kuasa daripada Roh Kudus. Itu dengan kita membuka hati kita, memberikan diri kita dikuasainya, maka dia menguasai kehidupan kita untuk apa? Menuntun kita, mengajar kita, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Banyak hal semua orang ini sebetulnya tidak bisa melakukannya. Sekalipun sekolah, sekalipun belajar, pasti ada hal-hal yang tidak bisa kau lakukan, kau kerjakan. Betul. Sepandai apapun ilmumu segala macam, pasti ada hal-hal yang tidak bisa kau lakukan. Disitulah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus sangat kau butuhkan. Amin. Pasti mentok juga ya, Bu, ada di mana kita mentok gitu, dan disitulah kita membutuhkan kuasa daripada Roh Kudus. Kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Beka. Buat hari ini. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. Bless you.